Iya, saya Ovi, Pak. Bu Ovi, baik Bu. Gimana Bu? Ini saya ada dua pertanyaan sebenarnya. Yang pertama ini dari pernyataan yang di awal pertemuan tadi disebutkan bahwa dalam melakukan penelitian saintifik harus dibangun semacam apa ya, keterbatasan algoritma yang kita kembangkan ya. Nah, ini sampai mana, sampai batas mana kita perlu menyiapkan defensif gitu agar penelitian kita tidak dikatakan gagal. Kemudian yang kedua, kan kalau di program doktor di ITB ini ada seminar kemajuan ya Pak, 4 kali gitu. Nah, apakah boleh hipotesis penelitian itu berubah-berubah di setiap SK tersebut? Karena kan ada perkembangan pemahaman keilmuan dari kita ataupun dari perkembangan keilmuan dari penelitian yang lainnya. Begitu. Terima kasih. Baik Bu Ovi, terima kasih. Ini pertanyaannya penting sekali ya. Jadi yang pertama tadi ya, sejauh mana kita mengungkap keterbatasan dari teori kita gitu ya. Sehingga nanti kalau apa terlalu jauh kan justru kelihatan bahwa teori kita lemah gitu ya. Kemudian yang kedua, nah hipotesis apakah bisa berubah selama penelitian S3 itu ya. Yang pertama ini Bu Ovi, menarik ini. Jadi kita mengungkap kelemahan teori kita gitu ya, atau keterbatasan teori kita itu kan sebenarnya itu aspek yang berbeda dengan, jadi itu satu hal ya, satu hal. Teori itu pasti punya kelemahan gitu ya. Kemudian ada aspek lain yaitu dia punya kelebihan ya. Katakanlah kalau misalkan ya di keilmuan kontrol gitu ya, itu kan ada metode kontrol dengan fuzzy logic gitu misalkan ya. Kemudian ada metode yang lain yang menggunakan misalnya PID control gitu ya. Ada fuzzy logic, ada PID control gitu. Fuzzy logic itu punya kelebihan jika dia digunakan dengan persyaratan ini gitu ya. Ya. Kemudian di aspek lain dia nggak bisa ini untuk menangani kasus yang berbeda gitu ya. Kira-kira gitu Bu Ovi. Jadi apa ya, mengungkap kelemahan itu tidak akan membuat kelebihannya itu menjadi berkurang gitu ya. Jadi kalau memang teori kita itu memang bagus atau teknologi yang kita bangun itu aplikatif di area tertentu, itu kalau kita mengungkap bahwa dia punya keterbatasan untuk diaplikasikan di area yang lain, itu sama sekali sebenarnya dia tidak mengurangi kelebihan gitu ya. Justru hal seperti itu akan membuat kita punya pandangan yang lebih komprehensif terhadap teori atau terhadap teknologi yang kita kembangkan ini gitu ya. Jadi nanti penguji juga, wah ini ternyata apa calon dokter yang ini itu ternyata dia tahu betul nih bahwa kalau kasus yang berbeda ternyata kita nggak bisa pakai metode yang ini gitu. Tapi metode yang machine learning yang ini ternyata dia bagus banget untuk fraud detection. Tapi kalau untuk kasus yang lain ternyata lemah, misalkan gitu ya, Bu Ovi. Jadi tidak ada masalah itu Bu Ovi. Sebenarnya dia tidak saling bertentangan gitu ya, malah justru saling mendukung. Jadi kalau mengungkap kelebihan itu semakin banyak itu makin bagus, mengungkap kelemahan keterbatasan tadi juga makin bagus juga kalau ini kelebihannya udah diungkap dulu gitu ya. Dia nggak akan saling meniadakan. Kemudian yang kedua tentang hipotesis ini, ya ini nanti mungkin Pak Dimitri bisa menambahkan. Kalau setahu saya ya, Bu Ovi bisa gitu ya, bisa hipotesis bisa gitu ya. Karena justru yang benar seperti itu. Jadi setelah kita membuat hipotesis gitu ya, kemudian kita melakukan eksperimen, ini bukan berarti kita yang tadi itu ya tidak kritis terhadap teori kita menghindari falsifikasi. Justru kita setelah kita melakukan eksperimen dalam perjalanan gitu ya, wah ini kayaknya hipotesisnya perlu kita perbaiki gitu ya. Jadi ada semacam iterasi gitu ya. Tadi langkah yang contoh tadi itu 1 sampai sekian tadi itu sebenarnya sampai ujung ternyata
misalkan terbukti bahwa hipotesis kita keliru gitu, kita bisa iterasi lagi, kita membuat hipotesis baru yang lebih baik, ya, yang lebih bisa menjelaskan. Jadi setahu saya bisa. Dan seingat saya dulu juga ada sedikit modifikasi hipotesis gitu ya, tidak terlalu sama dengan hipotesis di awal. Kira-kira seperti itu, Bu Ovi. Ya. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama Bu. Mungkin Bapak Ibu yang lain, silahkan. Mohon izin, Pak Budi. Silakan, Pak Kukuh ya. Siap. Pertama itu tentang pengujian, Pak Budi tadi menjelaskan bahwasanya pengujian itu sudah dilakukan berulang gitu ya, dilakukan berulang. Dan sekarang itu saya juga bingung gitu, kata orang statistik itu berapa kali pengulangan gitu ya. Yang tadi untuk valid gitu ya, dikategorikan valid dari pengujian kita. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin menanggapi terkait ini ya, falsifikasi dan tidak tadi ya. Kita sebenarnya dalam penelitian itu kita pakai mazhab yang mana ya Pak? Ataukah kita itu mencari kelemahan dari penelitian orang lain? Jadi kita anggapannya itu penelitian kan tidak terbukti proof, tapi hanya sesuai dengan eksperimen gitu ya. Jadi kita mencari kelemahan, kemudian kita uji dengan teori yang sama, kemudian menghasilkan data yang berbeda, kita anggap itu benar, dan kalaupun kita mengadopsi itu, bagaimana itu etikanya dan bagaimana cara penuliskannya gitu ya. Dan kalau saya juga tidak banyak membaca paper, sekilas lah saya lihat mereka itu menuliskan, membuktikan terbukti gitu ya, proof segala macam, mereka membuktikan kebenaran. Dan yang saya tahu mungkin ya, itu kita mencari apa yang bisa kita improve. Berarti kan sebenarnya yang terakhir tadi ya, kita teori terakhir tadi lupa tadi ya. Jadi kita mengimprove, berarti kita mensuplemen itu ya, kita menambahkan lah yang kurang dari penelitian, apa yang bisa diimprove ya dari penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Gitu, mohon bimbingannya begitu Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Kukuh. Nah ini yang pertama, berapa banyak pengujian itu ya secara statistik. Nah ini pertanyaan ini agak sulit ini Bapak Ibu ya. Jadi berapa kali pengujian ini bergantung dari kasus-kasusnya kan ya. Tapi secara umum gini, misalkan gini ya Pak Ibu, penelitian gitu ya, kita kan seringkali kita akan mengungkap hubungan sebab akibat gitu ya, hubungan sebab akibat. Jadi misalkan metode A ini itu nanti dia akan menghasilkan hasil yang bagus gitu ya, hasil yang bagus. Misalkan tadi fraud detection ya, contoh yang kita ulang-ulang ya. Dengan algoritma ini nanti fraud detection itu dia akan menghasilkan performa tertentu gitu ya. Nah, atau yang lain misalkan misalkan ini ya Pak Ibu ya, apa ya? Jadi prinsipnya gini yang ingin saya sampaikan. Seringkali itu sifatnya itu tidak eksak ya, tidak eksak karena ada random variable. Maksudnya gini, hubungan sebab akibat A menyebabkan B gitu ya. Tapi kadang-kadang A itu ada A tapi kok B-nya nggak terjadi gitu ya. Bukan gitu, kalau ada A B-nya nggak terjadi pasti salah ya. B-nya terjadi tapi nggak ada A gitu ya. Jika A maka B, itu kan kalau B-nya terjadi belum tentu A-nya benar gitu ya. Dan seterusnya. Nah, itu tuh nanti ada faktor random variable Bapak Ibu, karena sebab akibat itu nanti bisa interaksinya cukup kompleks. Tadi saya kebayang satu contoh tapi kok terus lupa ya.